Dari dulu, sejak zaman Adam dan Hawa pertama kali di bumi, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia tidak bertindak sebagaimana mestinya manusia. Karena pada kenyataannya, seringkali aku temui sehari-hari di dalam berita-berita dan media cetak yang menyuguhkan tentang pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, doktrin agama, perang, kawin paksa, serta tindakan-tindakan kecil ini. Entah sampai kapan tindakan-tindakan kecil itu berhenti dilakukan oleh manusia. Apa mungkin setelah manusia sudah bereinkarnasi menjadi makhluk sosial, makhluk sosial, sebuah cita-cita dan idealis masyarakat yang sangat luar biasa. Atau mungkin kita yang saat ini tidak dapat bertindak sebagaimana manusia sesungguhnya. Entahlah. Yang aku yakini, Tuhan mempunyai plot dalam cerita ini. Tuhan memiliki ending dalam kehidupan ini. Tetapi terkadang aku masih ragu. Apakah benar Tuhan akan mengirimkan Dajjal ke bumi? Astaga. Ya Tuhan, aku sama sekali tidak bermaksud ingin mengunjingmu. Aku hanya sedang mengenal manusia-manusia yang pernah aku dengar kabarnya ketika aku masih mengkonsumsi pil, Inex, sabu-sabu, morfin, kokain, dan yang sejenisnya. Jadi aku sama sekali tidak berniat ingin mencemoohkan fatwamu ya Tuhan. Iya, benar. Ya, benar. Ini karena masalah iman, masalah Tuhan, dan masalah kebenaran. Tetapi kebenaran siapa? Apa kebenaran yang ditafsirkan oleh manusia itu sendiri? Memang, pada hakikatnya, manusia merasa dirinya paling benar. Tetapi pertanyaannya, apa itu benar dan salah? Karena hingga saat ini, aku tidak dapat berpikir dan tidak dapat mendeskripsikan hubungan kausalitas ini. Intinya, mengapa manusia merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, dan merasa dirinya paling dikdaya. Lalu pada akhirnya, manusia-manusia tersebut main potong dan main klaim bahwa orang-orang yang tidak bersependapat dengannya, maka dirinya salah. Dan jika salah, berarti mereka bukan manusia. Dan jika bukan manusia, berarti manusia adalah begini sebenarnya. Jika dicari hubungan lainnya, maka mungkin akan terhubung. Manusia saling bantai bagai anjing yang hendak dimasak. Sedang di sisi lain, manusia merupakan makhluk istimewa. Katanya, agama yang menjadi dasar hidup manusia, yang seharusnya mampu menjawab permasalahan-permasalahan sebelum dan sesudah hidupnya manusia. Namun justru saat ini, manusia malah menjadikan agama sebagai bentuk permasalahan. Aneh bukan? Lalu ketika ada orang yang bertanya, mengapa agama bisa berbeda?
dan mengapa setiap perbedaan agama itu kemudian menjadi konflik. Itu pertanyaan yang mudah dan pertanyaan yang dapat dijawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Karena manusia-manusia tersebut tidak mempunyai pemahaman dan sikap intern dalam membina relasi dengan Tuhan. Lalu mereka pun tidak mengetahui bahwa agama merupakan sesuatu yang personal dan sangat-sangat pribadi. Dan kemudian ketika pemahaman juga keimanan seseorang yang telah berkesimpulan mio dio tiamo, Tuhanku, aku cinta padamu. Itulah pemahaman yang seharusnya sama-sama kita saling hormati dan biarkan setiap orang menghargai agamanya masing-masing. Ketika semua orang maunya masuk surga, tetapi mengapa manusia merasa bahwa surga untuk orang yang benar saja? Berarti jika begitu, untuk masuk surga, berarti orang tersebut harus mengalahkan saingannya yang tidak benar. Benar dan tidak benar. Benar dan tidak benar. Benar dan tidak benar. Kalian mau masuk surga? Surga yang mana? Apakah surga cuma ada satu? Lalu surga yang kalian maksud, surga yang pernah dijanjikan oleh siapa? Siapa yang pantas untuk masuk surga? Manusia atau serigala? Penjahat atau para ulama? Perampok, pemerkosa, pembunuh, atau para santri? Siapa yang pantas untuk masuk surga? Apakah Anda yang pantas untuk masuk surga? Kemarin aku membaca selembaran ini dan aku teringat pada temanku ketika kami masih hidup bersama di sanggar seni guruku. Dia selalu bilang padaku, aku meminum minuman keras karena aku butuh. Benar. Benar sekali memang. Manusia punya banyak kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja. Manusia juga membutuhkan seks yang menyangkut kepuasan tersendiri. Dan kebanyakan kebutuhan lainnya. Hanya demi mendapatkan kursi kekuasaan, orang mampu melupakan keluarga, teman sejawat, dan yang lainnya. Dan hanya demi mendapatkan seksualitas, orang mau menipu, bahkan sampai membunuh. Bahkan aku menyaksikan sendiri, terdapat seorang ayah yang mengawin paksakan seorang putrinya karena sebuah pelampiasan terhadap dirinya yang hancur, rujukannya ditolak oleh mantan istrinya. Dan ia mengawin paksakan dengan seorang guru yang bekerja di salah satu instansi agama. Mereka berdua sepakat bahwa alasan dan atas dasar yang dilakukan itu adalah Tuhan dan agama. Tetapi mereka bodoh dan goblok. Mereka tidak menyadari
bahwa perasaan perempuan adalah kasih dan cinta Tuhan. Lalu pada akhirnya perempuan tersebut depresi, stres, gila karena jiwanya yang telah mati. Lalu, apa hak dari manusia yang merampas hak manusia lainnya? Apa hak dari manusia yang membunuh manusia lainnya? Manusia saling membantai. Manusia merusak alamnya. Manusia memperkosa ibunya, anak kandungnya, saudaranya. Naluri manusia sudah melebihi naluri binatang. Dan manusia adalah Homo homini lupus.